5 sampai dengan 10 tahun ke depan bisa dicapai keberhasilan swasembada beras yang tentu saja harus didukung oleh berbagai sektor. Selanjutnya, kita akan segera menyimak sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia, sekaligus membuka dengan resmi Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan ke-13 tahun 2011. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Menteri Pertanian beserta Ibu, Bapak Menteri Kehutanan, para pimpinan dan anggota DPR RI dan DPD RI yang berkenan hadir bersama kita hari ini, Bapak Gubernur Kalimantan Timur beserta Ibu, para Gubernur, Bupati Wali Kota yang hadir hari ini, Ibu Bupati Kutai Kertanegara, Ketua Umum Pelaksana PENAS ke-13 yang saya hormati, para peserta Pekan Nasional ke-13 Petani Nelayan yang saya banggakan dan khususnya para petani nelayan yang sangat saya cintai. Para hadirin, para undangan sekalian yang saya muliakan. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan salam hangat dari Bapak Presiden kepada seluruh peserta Pekan Nasional Petani Nelayan yang ke-13 tahun 2011. Tugas beliau ke luar negeri tidak memungkinkan beliau bersama kita hari ini dalam acara pembukaan Pekan Nasional Petani Nelayan yang ke-13 ini. Saya atas nama pemerintah menyampaikan selamat kepada panitia pelaksana atas terselenggaranya pertemuan akbar para pelaku pemangku kepentingan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan yang dimulai hari ini di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Saya ingin menyampaikan juga selamat kepada masyarakat Kutai Kertanegara, khususnya Kecamatan Tenggarong Seberang, yang saya mendengarkan tadi memberikan keramahannya untuk menerima 30.000 peserta dari PENAS ke-13 ini. Mereka membuka rumah-rumah mereka untuk dijadikan tempat untuk sementara menampung saudara-saudara kita, para petani nelayan dari seluruh penjuru tanah air. Perhelatan akbar ini tidak hanya dihadiri oleh para pelaku pertanian dari seluruh penjuru tanah air, tapi juga perwakilan petani dari mancanegara. Saya mengharapkan PENAS ke-13 ini berjalan dengan baik dan sukses, serta benar-benar memberikan hasil dan manfaat konkret bagi para pesertanya untuk mensinergikan langkah menghadapi tantangan-tantangan yang akan kita semua hadapi dalam beberapa tahun mendatang ini. Para hadirin yang saya muliakan, kita sekarang hidup di dunia yang penuh ketidakpastian dan tidak akan sepi dari tantangan. Perkenankan saya di sini menggarisbawahi hanya satu tantangan, tetapi tantangan yang sangat besar di bidang pertanian yang menghadang kita sebagai bangsa. Tantangan itu bahkan sudah mulai kita rasakan sekarang juga. Pada hakikatnya tantangan itu bersifat global, dunia. Bukan hanya bangsa Indonesia yang menghadapinya,
tetapi juga bangsa-bangsa lain. Tantangan itu adalah bagaimana kita dapat menyediakan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat dengan cepat. Inilah masalah keamanan dan ketahanan pangan, food security. Para hadirin yang saya muliakan, beberapa tahun terakhir ini kita mengamati munculnya gejala yang berulang, yaitu harga berbagai pangan utama di seluruh dunia terus meningkat. Dan bukan hanya terus meningkat, tetapi harga pangan juga semakin bergejolak, semakin tidak stabil, semakin sulit kita antisipasi. Situasi semacam ini tentu menyulitkan semua pihak, produsen, konsumen, dan juga pemerintah-pemerintah di dunia. Tentu terutama pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa di negara-negara berkembang. Harga pangan yang mahal dan bergejolak, khususnya di negara-negara berkembang, mempunyai dampak yang luas dan seringkali dampak yang fatal. Jumlah orang miskin dapat melonjak dengan cepat. Ketenangan sosial dapat terganggu dan bahkan dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dan masalah keamanan. Jelaslah bagi semua negara, masalah kestabilan harga pangan dan ketersediaannya yang cukup tidak boleh dibuat main-main. Pangan harus aman. Para hadirin yang saya muliakan, dalam kondisi global seperti ini, bagi kita di Indonesia tidak ada pilihan lain kecuali mengamankan diri kita semaksimal mungkin dari kondisi semacam itu. Kita menginginkan agar harga pangan di dalam negeri stabil dan terjangkau, serta ketersediaannya aman bagi seluruh rakyat kita. Apa yang harus kita lakukan? Langkah utama dan paling mendasar bagi kita adalah meningkatkan produksi pangan dalam negeri, agar kita dapat memenuhi sendiri kebutuhan pangan pokok kita. Swasembada beras dan bahan pokok lainnya tidak bisa ditawar-tawar, harus kita capai atau pertahankan. Indonesia harus aman dalam pangan. Para hadirin yang saya muliakan, bangsa kita beruntung karena dikaruniai lahan dan sumber daya pertanian yang cukup. Sumber alam kita sebenarnya cukup, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat kita sendiri, tetapi juga dapat memberikan sumbangan bagi suplai pangan dunia. Kuncinya adalah mengelola sumber alam, sumber daya tadi dengan sebaik-baiknya. Adalah tugas kita bersama untuk membuat itu semua menjadi kenyataan. Apa yang diperlukan? Tentu ada berbagai hal. Berbagai infrastruktur pertanian, terutama untuk pertanian pangan, harus kita bangun dan percepat pembangunannya. Jaringan irigasi, jalan-jalan produksi, dan lain-lain harus kita percepat konstruksinya. Pembangunan infrastruktur utama ini adalah tugas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tetapi pada tingkat operasional yang lebih mikro, ini juga menjadi tugas masyarakat, tugas desa, tugas kelompok tani dan bahkan tugas masing-masing petani. Selain itu, kita juga harus membuka kesempatan kepada pihak swasta untuk turut menyediakan infrastruktur pertanian, karena dana pemerintah jelas tidak akan cukup. Keikutsertaan swasta dalam membangun infrastruktur jangan kita persulit, justru harus kita beri kemudahan-kemudahan.
Para hadirin yang saya muliakan, ketersediaan sarana pertanian seperti pupuk, benih, dan lain-lain harus terus kita tingkatkan agar cukup tersedia pada waktunya serta dengan kualitas yang makin baik. Ini juga memerlukan investasi besar-besaran. Selain pemerintah, peran swasta adalah suatu keniscayaan. Pemerintah akan sepenuhnya mendorong investasi di bidang sarana pertanian di tanah air. Pemerintah dalam hal ini sudah menyediakan berbagai dukungan dan kemudahan yang tentu akan kita kembangkan lebih lanjut di waktu-waktu mendatang. Para hadirin yang saya muliakan, satu hal yang benar-benar perlu kita sadari adalah peningkatan produksi pangan yang berkelanjutan terutama harus bersumber pada peningkatan produktivitas persatuan lahan, bukan pada penambahan luas lahan semata. Ini adalah dalil penting yang perlu menjadi pedoman bagi pemerintah maupun semua pemangku kepentingan di bidang pertanian. Benar, penambahan dan perluasan lahan pangan masih sangat mungkin kita kerjakan di negara kita. Tetapi itu bukan hal paling utama dan tidak boleh menjadi strategi andalan. Saat ini di negara kita pun sudah ada kompetisi pemanfaatan atas lahan untuk berbagai keperluan. Dan kompetisi itu akan semakin tajam di waktu-waktu mendatang. Para hadirin yang saya muliakan, jadi kita harus mengerahkan segala daya dan upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian pangan kita. Kita harus mulai kegiatan itu, langkah itu dari sekarang juga. Kunci peningkatan produktivitas adalah inovasi dan teknologi. Yang kita perlukan di sini adalah suatu sistem inovasi dan teknologi yang utuh, bukan hanya sepotong-sepotong. Kita perlu membangun suatu sistem yang memungkinkan berkembangnya inovasi dan teknologi pertanian pangan secara berkelanjutan. Sistem itu sekaligus juga harus mampu mendiseminasikan inovasi dan teknologi secara efektif kepada para petani. Dalam kaitan ini, inovasi dan teknologi yang tersebar, kemampuan inovasi dan teknologi yang tersebar di berbagai tempat yang kita punyai sekarang harus kita padukan. Kemampuan penelitian dan penyuluhan harus kita tingkatkan. Potensi swasta di bidang teknologi harus kita dorong, kita kembangkan, dan kita ikut sertakan dalam kerangka besar sistem terpadu inovasi dan teknologi pertanian nasional. Para hadirin yang saya muliakan, dari semua unsur penentu peningkatan produksi dan produktivitas tadi, yang paling utama dan paling menentukan sebenarnya adalah faktor manusianya, yaitu para pelaku di lapangan, para petani, nelayan. Apapun yang kita lakukan di bidang-bidang yang kita sebutkan tadi, akhirnya penentu keberhasilan upaya kita adalah apa yang mampu dilakukan para petani kita di lapangan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua, terutama pemerintah tentu, untuk menciptakan kondisi yang kondusif agar para pelaku utama tadi dapat menjalankan perannya secara maksimal dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas pangan di tanah air. Di sini perlu antara lain kebijakan harga input maupun harga output yang pas agar ada insentif yang cukup bagi petani untuk meningkatkan produktivitas usahanya. Ini tugas lembaga-lembaga yang mendukung pembiayaan juga sangat penting untuk meningkatkan kemampuan para petani kita maupun
lembaga-lembaga di bidang pemasaran. Distribusi yang efektif harus terus kita bangun agar usaha pertanian rakyat dapat berkembang. Saya ingin menggarisbawahi satu hal di sini, suatu fakta, suatu ciri khas dari pertanian di Indonesia, khususnya di bidang pangan. Saya sebutkan pertanian pangan secara khusus, karena adalah realita di negara kita, bahwa di bidang pangan kita sangat menggantungkan pemenuhan kebutuhan pada pertanian oleh rakyat. Jadi yang kalah tidak pentingnya tentu adalah para nelayan kita. Sama halnya adalah dengan bahan makanan pokok lain, kita juga masih mengandalkan pemenuhan kebutuhan akan protein yang sehat dari ikan pada usaha perikanan rakyat. Para nelayan maupun peternak ikan berskala kecil adalah pemasok utama kebutuhan dalam negeri kita. Maka oleh sebab itulah pada akhirnya masalah upaya kita untuk mencapai keamanan pangan, peningkatan produksi dan sebagainya juga harus menyatu dengan sasaran kita yang tidak kalah pentingnya, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Program-program peningkatan pangan tidak bisa dilepaskan dari program-program yang lain, yaitu program untuk meningkatkan kesejahteraan para petani dan nelayan, kesejahteraan keluarga petani dan nelayan.